Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Tetap semangat ya. Oke, ini ada Samsung Yong 2 ya. Ini kasusnya layar sentuh tidak mau disentuh ya. Jadi touchscreen itu no respon. Ya. Nah, ini jadi kronologinya bilang yang punya ini karena jatuh ya. Jadi saya habis jatuh dibawa ke counter lalu diganti touchscreen yang baru tetap tidak mau ya. Dan akhirnya divonis komponen mesin yang bermasalah. Lalu dibawalah ke tempat saya ya. Jadi ini biasanya jika kita lihat di touchscreen tidak ada retak dan tidak ada pecah, itu faktor kemungkinan yang paling besar itu kerusakan di komponen ya, atau komponen penunjang ada yang short ataupun ada yang bermasalah ya. Intinya kita akan bongkar saja, dan ini memang kelihatan betul habis dibongkar ya, karena memang proses pencopotannya begitu mudah. Dan biasanya untuk kasus Samsung ini bisa terjadi touchscreen tidak bisa disentuh, itu biasanya terdapat di jalur tegangan kerja ya. Jadi touchscreen itu mempunyai tegangan kerja kurang lebih nilainya itu 3 volt ya. Nah, biasanya terjadi permasalahan di area tersebut. Bisa itu di kapasitornya, bisa itu di resistornya ya. Nah, untuk kasus HP ini, yaitu ini HP Yong 2 atau G130, setelah saya coba cari searching Google ataupun di komunitas forum, itu tidak ada yang punya ya skemanya. Jadi saya hanya men-share ya ataupun memposting di forum, kemungkinan ada yang pernah ngatasi seperti ini, dan alhamdulillah ada jawaban ya, bahwasanya jika terjadi touchscreen tidak berfungsi dengan catatan touchscreen tidak pecah ya, itu biasanya terjadi di jalur V-touch-nya ataupun di pin V-touch-nya itu putus ya. Ya, jadi ini saya akan aplikasikan info yang saya dapat ya mengenai kasus ini dari forum ya. Jadi untuk kasus touchscreen di Yong 2, karena tidak ada skema, itu kita hanya lakukan bypass ke pin konektor V-touch-nya ya. Dan ini akan coba saya cek ya, apakah nilainya ada yang short di kapasitor tegangan kerja V-touch-nya. Aman ya. Jadi untuk kapasitor tegangan kerja itu tidak ada short. Namun untuk yang di sebelahnya, resistor ini, setelah saya cek tidak ada nilai sama sekali ya. Dan biasanya untuk sebuah jalur, untuk di jalur tegangan kerja, komponen itu harus punya nilai ya. Namun yang saya dapati, resistor sebelah kapasitor tidak ada nilainya ya. Dan kapasitor itu satu jalur dengan resistor. Jadi ini solusinya akan saya bypass ya, dari resistor, dari sisi pojok ke sisi pojoknya itu saya langsung bypass, saya langsung jumper menuju ke pin V-touch-nya ya. Jadi pin V-touch-nya itu paling pojok ya. Nah, ini adalah pin V-touch yang ada di konektor LCD-nya ya. Nah, pertanyaannya adalah
Kenapa saya bisa tahu? Ya karena saya sudah share di forum ya, dan pernah ada yang menangani kasus seperti ini dan berhasil ya. Sudah dianalisa dan ternyata pin VTouch-nya atau touchscreen-nya itu terletak di pin konektor LCD bagian pojok ya. Itu harus nyambung ke kapasitor tegangan kerja VTouch-nya. Nah, setelah saya cek itu nyambung ya. Tadi saya cek nyambung, namun di resistor tidak mempunyai nilai, sehingga saya akan lakukan bypass langsung ke resistor sehingga resistor tidak menghambat laju tegangan kerja ya. Ya, ini resistor yang menghambat ya, jadi harusnya dia punya nilai dan dia tidak bisa mendukung jalur tegangan kerja touchscreen-nya ya, sehingga saya lakukan jumper menuju ke pin konektor LCD ya, atau ini pin VTouch-nya. Nah, seperti ini ya. Ya, ini kan resistor ya, komponen yang sebelah kiri paling kecil ini resistor, yang sebelahnya lagi yang kanan itu kapasitor ya. Nah, jadi seharusnya resistor tuh punya nilai ya, namun setelah saya cek tadi tidak ada nilai, artinya itu menjadi penghambat jalur ya, seperti di kasus sinyal di Asus Zenfone-ku. Resistor yang bermasalah itu tentunya akan mempengaruhi jalur ya, apalagi untuk jalur tegangan kerja, sehingga saya lakukan bypass di resistornya, lalu saya jumper ke pin konektor LCD di VTouch-nya ya. Ya, ini nah ini penampakannya seperti ini ya. Ya, jadi bila sobat semua temui kasus Yong 2 dengan catatan touchscreen itu tidak pecah dan sudah diganti touchscreen yang baru masih tetap tidak ada respon di saat disentuh, lakukan metode ini ya, langsung saja jumper, boleh dari kapasitor ataupun dari resistor ya. Kalau jumpernya ke kapasitor dengan catatan resistor diukur ada nilainya ya. Jika resistor diukur tidak ada nilai, kita jumper sisi ke sisi, lalu kita bypass ke pin konektor LCD ya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Oke, kita pasang lagi ya, dan kita akan coba. Dan ini metode ini saya dapatkan dari forum ya. Jadi saya itu ikut forum di Asia gitu ya. Jadi kebetulan ada yang pernah tangani seperti ini, kalau nggak salah itu yang dari Vietnam. Jadi dia memberi apa ya, clue atau informasi kasus touchscreen Yong 2 itu metodenya seperti ini. Namun sebetulnya yang saya dapat adalah dari kapasitor bypassnya ya, dari kapasitor keluaran tegangan menuju ke pin LCD ya. Namun setelah saya cek resistor tidak ada nilai ya, saya langsung jumper ke resistornya ya, supaya resistor itu tidak menjadi penghambat ya, sehingga langsung bypass tanpa ada fungsi dari resistor. Oke, ini kita sudah nyalakan dan kita akan lihat ya, apakah setelah kita lakukan bypass itu ada perkembangan ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, jadi untuk kasus Samsung yang lain pun sama ya. Untuk Samsung V, bila terjadi seperti ini ya, cek tegangan kerja VTouch-nya ya. Kita coba, wis mantap jiwa dan tentunya mempesona. Bisa ya. Aduh, mantap ya. Inilah susahnya jika kita tangani HP namun tidak ada skema sama sekali ya. Jadi kita harus gerilya kemana-mana, ke forum ataupun ke grup ataupun ke komunitas
siapa yang pernah menangani kasus yang sama. Jadi kita tuh berdasarkan pengalaman orang baru kita bisa tahu ya. Ya, jadi mantap ya, sudah berhasil dan sudah bekerja secara maksimal talk screen-nya ya. Oke, itu saja. Semoga bisa dijadikan manfaat ya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.